Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk 31 Juli hingga 5 Agustus 2023. Oke, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram @gurufreak_ready. Jadi teman-teman yang baru gabung bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya @gurufreak_ready untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap minggunya. Oke, jadi seperti biasa kita sudah ada beberapa analisa dan sinyal di sini ya. Pertama kita ada XAUUSD di sini kita analisa dari time frame M5 hingga 1 atau middle time frame di sini. Kemudian di sini kita ambil posisi sell di sini ya karena kita juga sedang running di posisi buy di XAUUSD. Jadi kita tunggu posisi sell limit di XAUUSD ya. Dan untuk NAS 100 kita masih wait and see untuk NAS 100 ya. Lalu ada Euro USD, ada GBP Japanyen, ada USD Swiss franc. Lalu yang terakhir ada USD Japanyen. Oke, di sini untuk XAUUSD kita sell limit, terus ini sinyalnya ya, ini sinyalnya. Dan di sini letak entry-nya di 1984.15. Terus di sini ada resiko loss per 0,01 lotnya. Lalu di sini ada stop loss, TP dan risk and reward 1/5. Lalu di sini ada expired-nya buat teman-teman ya. Terus di bawah sini juga kurang lebih sama untuk Euro USD, di sini ada buy limit, terus kemudian di GBP Japannya ada buy limit juga. Lalu di USD Swiss franc di sini juga ada sell limit. Lalu untuk USD Japannya di sini buy limit ya. Terus di sini kita selalu ingatkan ya untuk gunakan resiko maksimal 1% dari LPT. Jadi yang teman-teman modalnya bisa disesuaikan dengan resiko setiap trade entry-nya di sini ya. Jadi misalkan modal teman-teman itu $1.000, resiko maksimal itu $10 karena di sini resiko maksimal itu 1% ya. Jadi misalkan modal teman-teman itu $1.000, resikonya itu maksimal $10, berarti teman-teman di sini masing-masing bisa open 0,02 lot gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Terus teman-teman juga bisa lakukan partial profit taking untuk mengamankan sebagian keuntungan. Jadi ketika kita sudah running profit di risk and reward 1/1 atau 1/2, teman-teman bisa lakukan TP parsial ya. Jadi teman-teman bisa lakukan TP sebagian ya. Misal tadi saya sebutkan 0,02 lot, teman-teman bisa TP parsial 0,01 lot. Jadi teman-teman bisa TP parsial dulu atau TP 0,01 lot dulu, lalu yang 0,01 lot bisa kita hold sampai TP ya. Dan tentunya itu untuk mengurangi resiko kita bisa pindahin stop loss ini di entry atau BEP ya. Ketika sudah running di risk and reward 1/1 atau 1/2, atau bisa juga diaktifkan juga trailing stopnya gitu. Terus untuk analisa chartnya bisa swipe kanan aja di sini. Di sini ada XAUUSD, lebih tepatnya di time frame 4. Dan di sini kalau kita perhatikan kita sedang running ya, kita sedang running sinyal minggu lalu. Kalau kita perhatikan di sini kita sudah running ya, running profit sekitar 1/5 risk and reward. Dan di NAS 100 kita masih wait and see ya, karena di sinyal sebelumnya tidak terjemput sell limitnya. Lalu untuk Euro USD kita ambil posisi buy sekarang. Untuk GBP Japannya juga kita sama, kita ambil posisi buy. Lalu untuk USD Swiss franc kita masih open posisi sell limit di sini ya. Lalu untuk USD Japannya kita juga berubah menjadi buy limit gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jangan lupa like terlebih dahulu ya. Terus kita bahas satu persatu dari XAUUSD. Oke, kita sudah ada di XAUUSD, lebih tepatnya di time frame 4 ya di sini ya. Dan kenapa kita bisa ambil posisi sell di sini? Karena kalau kita perhatikan market itu memang sudah menunjukkan tanda-tanda bearish ya, walaupun sekarang sedang menunjukkan kenaikan, bisa jadi ini hanya koreksi saja. Dan kalau kita perhatikan kita berhasil untuk open posisi buy untuk koreksinya gitu. Dan kalau kita perhatikan di sini kenapa kita bisa buy di sini, kita itu lihat di sini ya, kita buy limit di sini ya. Kita perhatikan kita itu buy limit ya, seperti ini. Kita buy limit dan masih aman, tidak tersentuh stop loss ya. Dan kenapa kita bisa buy limit di sini? Karena di sini pertama ini adalah area yang cukup bagus, ada rejection candle di sini. Dan kalau kita perhatikan di time frame M15 itu kemarin ada order block ya di sini ya. Nah, di sini ada area order block cukup bagus di sini. Di candle bearish terakhir sebelum dia melanjutkan kenaikan. Jadi setelah dia break di sini, dia setelah break news CPI, lalu di sini dia ada order block di sini, dan order block di sini sudah teruji ya. Dilihat dari sini dia ada candle rejection di sini ya,
Jadi cukup kuat, masih fresh, walaupun sudah satu kali uji demand ya di sini ya. Dan kalau kita perhatikan harga berhasil masuk ke area demand dan kembali naik gitu. Dan untuk sekarang posisi buy-nya kita sudah update ya, untuk posisi stop loss itu kita ubah ke 1956.29 sambil menunggu harga sampai ke area sell limit kita. Dan untuk area sell limitnya kita bisa lihat di time frame H1. Kalau kita perhatikan di sini masih ada area supply yang cukup kuat ya, masih fresh juga di sini. Candle bullish terakhir sebelum dia melanjutkan penurunan di sini. Dan kalau kita perhatikan harga itu belum sempat sentuh area supply. Jadi bisa jadi masih ada kemungkinan harga akan menuju ke area supply tersebut gitu. Terus untuk TP kita bisa asumsikan ya, untuk posisi sell atau posisi bullish di sini kita bisa lihat di sini ada fair value gap yang terbentuk ya. Kita perhatikan di sini ya. Oke, di sini ada area fair value gap yang terbentuk. Jadi kita bisa ambil posisi TP sebelum harga masuk area fair value gap gitu. Oke, next kita lanjut ke NAS 100. Untuk NAS 100 sendiri harga sebelumnya itu gagal masuk ke area sell limit ya. Yang mana area sell limit ini berada di atas area gap ya. Kita perhatikan di sini ada area gap. Nah, di sini area gapnya sudah berhasil tertutup ya, tetapi harga belum sampai ke area order block. Order block di sini itu yang kita ambil itu dari time frame H1 ya. Jadi di time frame H1 di sini ada satu candle bullish terakhir sebelum dia membentuk gap gitu. Dan kalau kita perhatikan harga juga belum masuk ke area order block tersebut. Jadi kita masih wait and see apakah setelah harga masuk ke area ini dia menciptakan konfirmasi codes misalkan di time frame M15 atau M5-nya, atau dia malah ngepam tembus seperti ini. Jadi kita harus waspada ya kalau udah masuk ini, masuk area fair value gap tetapi harga tidak masuk ke area order block. Jadi lebih baik kita tunggu sampai dia masuk ke area order block, baru kita wait and see dulu nih. Jadi kalau dia sudah menunjukkan tanda-tanda mau bearish, jadi kita bisa ambil posisi sell secara manual gitu. Oke, kemudian next di Euro USD. Di Euro USD kita bisa lihat di sini ada area fair value gap ya. Kalau kita perhatikan, jadi ini yang kita gunakan untuk entry. Lalu di sini dia sudah ada tanda-tanda dia mau bullish gitu. Walaupun untuk bullishnya itu cuma jangka pendek gitu. Kalau kita perhatikan ini hanya trade intraday ya. Kalau kita perhatikan sinyal di sini. Jadi di sini memang sudah ada konfirmasi codes ya, dari lower low, lower high, lower low, lower high. Lalu lower high-nya ini tertembus ya, menciptakan higher high, higher high, higher low di sini. Nah, kita open posisi buy-nya itu di area higher low, dan tepat di bawah itu ada area fair value gap ya. Jadi bisa jadi ada kemungkinan harga akan kembali ke area fair value gap lalu melanjutkan kenaikan. Dan untuk posisi TP-nya kita bisa lihat di sini ya. Di sini area yang cukup kuat ya. Di sini ada area order block kalau kita perhatikan. Jadi kita ambil posisi TP tepat di bawah area order block, atau lebih tepatnya di sini ada, kalau kita lihat di time frame H2-nya, di sini ada ekor candle-nya ya. Nah, di sini. Jadi kita tepat TP di bawah ekor candle tersebut itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Euro USD-nya. Lalu next kita ke GBP Japan Yen. Untuk GBP Japan Yen dia cukup kuat untuk menunjukkan suatu pergerakan harga bullish di sini ya. Kalau kita perhatikan di time frame H4, dia cukup kuat ya. Di sini ada candle rejection di sini, entah di sini ada apa. Kalau kita perhatikan memang harga itu menunjukkan potensi bullish yang cukup kuat juga di sini. Kita coba cek di H1, dia berhasil swap liquidity di sini, dan kemudian harga berhasil break lower high sebelumnya di sini, menciptakan higher high. Dan akan tetapi di sini ada area supply ya, di sini ada area supply. Jadi untuk harga saat ini belum masuk ke area supply, dan kita bisa ambil posisi buy di area order block di sebelah sini, karena di sini terbentuk area base di sini ya. Jadi bisa jadi di sini area demand yang cukup kuat nantinya gitu. Oke, next kita lanjut ke di USD Swiss franc ya di sini ya.
Di USD Swiss franc harga sudah tutup area fair value gap di sini ya. Harga sudah berhasil tutup area fair value gap dan di bawah juga ada area fair value gap yang baru di sini kalau kita perhatikan. Dan untuk posisi sell limitnya memang sedikit saya jauhkan ya di sini ya. Saya agak geser ke atas teman-teman ya. Karena di atas ternyata masih ada fair value gap ya di sini ya. Di atas masih ada fair value gap dan order block yang cukup kuat di sini. Kalau kita perhatikan memang di sini tuh area candle bullish terakhir sebelum dia turun ya. Kalau kita perhatikan juga di time frame daily-nya di sini. Jadi dia itu benar-benar areanya itu berada di bawah sebelum harga itu tembus area support daily-nya di sini atau area demand daily-nya di sini. Jadi bisa jadi di sini itu area yang cukup kuat untuk nantinya jika harga itu berhasil naik kembali, area ini, kemudian dia akan melanjutkan penurunan nantinya. Karena kalau kita perhatikan harga itu masih ada potensi melanjutkan penurunan ya sampai di area demand daily-nya di sini teman-teman. Weekly-nya maksud saya ya. Jadi di sini ada low weekly dan harga sekarang sudah berada jauh low di bawah area low sebelumnya gitu. Oke, next kita ke USD Japan Yen. Untuk USD Japan Yen kita langsung ke time frame H1. Oke, di H1 juga sudah nampak di sini bahwa dia sudah berhasil cukup kuat untuk rebound ya di sini ya. Dan untuk saat ini dia walaupun dia ada konfirmasi quotes di sini ya. Ya di sini ada konfirmasi quotes. Di sini ada konfirmasi quotes ya, harga membentuk higher high, higher low. Kemudian harga membentuk lower low di sini ya, harga membentuk lower low. Artinya low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Dan di sini kalau kita perhatikan di sini juga di time frame lebih kecilnya seperti H1 dia juga menciptakan hal serupa gitu. Jadi setelah dia menciptakan lower low, lower high, lower low, lalu di sini harga berhasil break, di sini menciptakan higher high, kemudian di sini area higher low ya. Higher low di sini juga sudah cukup kuat karena dibuktikan di sini itu harga berhasil reject ya, harga berhasil reject dan break up structure di sini. Dan kalau kita perhatikan juga ada kemungkinan juga harga masih bisa turun kembali masuk ke area order block di sebelah sini karena di sini ada area fair value gap dan kita tarik Fibo juga harga masuk ke area OTE gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasan beberapa analisa pair minggu ini. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat dari video kita kali ini. Yang sudah profit pertahankan, yang masih lo terus belajar. Pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. So, ikuti terus video-video kita selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update-update video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.